قال المصنف الإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وأمدنا بأسراره وأعاد علينا من بركاته إلى أن قال. Masih pembahasan tentang bab diharamkannya kezaliman dan kewajiban mengembalikan hak-hak orang yang terzalimi. Kita masuk kepada hadis yang ke-216. Wa an Abi Humaid Abdurrahman As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala, dari Abi Humaid Abdurrahman As-Sa'idi radhiyallahu, semoga Allah SWT meridai beliau, beliau berkata, ista'mala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan min al-Azd yuqalu lahu ibnu al-Lutbiyyah ala sadaqah. Baginda Nabi mempekerjakan seorang laki-laki dari golongan Azd, yuqalu lahu, orang tersebut dipanggil dengan panggilan Ibnul Lutbiyah ala sadaqah, dipekerjakan untuk mengurusi zakat. Sedekah di sini zakat. Sedekah itu ada dua, ada sedekah yang wajib, ada sedekah yang tidak wajib. Kalau sedekah wajib maksudnya zakat. Dalam Al-Quran, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin, artinya zakat. Dalam hadis as-sadaqah itu juga bisa bermakna zakat, dilihat konteksnya. Maka dalam memahami hadis itu jangan hanya tekstualnya, tapi juga perlu melirik pada kontekstualnya. Bahkan Al-Imam Syarif Al-Jurjani beliau mengatakan, satu pernyataan tidak akan sempurna pemahamannya jika tidak difahami secara kontekstual. Lihat keadaannya, siaknya. Nah, di sini sedekah di sini artinya zakat. Karena apa? Ada qarinah, ada petunjuk, ada indikasinya di sini, indikatornya ada. Apa itu? Baginda Nabi mempekerjakan seseorang untuk ngurusi sedekah. Maksud ngurusnya gimana? Ngambil sedekah, ngumpulkan sedekah. Maksudnya gimana ngumpulkan sedekah? Kalau sedekah yang tatawu, yang cuma-cuma, yang sukarela, yang itu adalah derma, itu enggak perlu ada petugasnya. Bagian Nabi tidak mempekerjakan orang-orang untuk mengambil sedekah, maksudnya adalah yang sunnah, enggak. Yang dipekerjakan itu adalah untuk sedekah yang wajib. Berarti makna sedekah di sini adalah zakat. Simple itu. Belum lagi memang dalam ayat Quran, dalam hadis-hadis juga banyak menjelaskan, banyak kata sedekah itu diartikan zakat. Kalau zakat disebut sedekah sudah kita bahas kemarin ya. Kenapa zakat disebut sedekah? Karena sedekah dari kata sidak itu ketulusan. Karena orang mengeluarkan zakat itu tanda ketulusan. Dalam hal apa tulusnya? Dalam hal mengabdikan, menghambakan diri kepada Allah. Baik. Kita lanjutkan. Falamma qadima, dan tatkala orang ini datang, orang ini berkata, hadza lakum wa hadza uhdiya li, ini untukmu, maksudnya ini adalah zakat. Kalau yang ini adalah hadiah untukku. Wes, ada hadiahnya ini. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mimbar, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas mimbar, maksudnya untuk berkhutbah. Fahamidallaha wa athna alaihi, kemudian memuji Allah dan menyanjung Allah. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, bersabda, amma ba'du fa inni asta'milu ar-rajula minkum, sesungguhnya aku mempekerjakan seseorang di antara kalian alal amal, dari kalian alal amal, atas bekerjakan untuk sebuah pekerjaan, mimma wallani Allahu, yang mana pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang Allah berikan kuasa kepadaku. Fayati fayaqul, kemudian orang tersebut yang dipekerjakan datang dan berkata, hadza lakum, ini untukmu atau ini milikmu. Wa hadza hadiyatun uhdiyat li, sedangkan ini adalah hadiah yang dihadiahkan untukku. Afala jalasa fi baiti abi wa ummi hatta ta'tiyahu hadiyatu in kana shadiqan.
Apakah dia tidak duduk saja di rumah ayahnya atau ibunya sehingga hadiahnya datang kalau dia jujur, kalau dia benar? Wallahi demi Allah, la ya'khudhu ahadum minkum syai'an, jangan pernah ada di antara kalian mengambil sesuatu bi ghairi haqqih, dengan tanpa haknya, illa laqi Allah yahmilu yaumal qiyamah, kecuali orang tersebut akan bertemu dengan Allah membawa yang dia ambil dengan tidak benar tersebut di hari kiamat. Fala a'rifanna ahadan minkum, sungguh aku benar-benar tahu, ini yang diperlihatkan oleh Allah. Ahadan minkum, ada di antara kalian ini, laki Allah, yang bertemu Allah, yahmilu ba'iran lahu rugha, dia menggotong ba'ir itu onta yang ada suara onta, suara tersebut rugha. Au baqaratan laha akhwar, atau dia menggotong baqarah, sapi, laha akhwar, yang punya suara, yang mengeluarkan suara sapi. Au syatan tay'ar, atau dia membawa kambing yang mengembik, suara kambing. Tsumma rafa'a yadayhi, kemudian bagian Nabi mengangkat kedua tangannya, hatta ru'ya bayadu ibtai, sampai saking tingginya bagian Nabi mengangkat tangan terlihat putih ketiaknya. Nanti kami jelaskan ini. Faqal, maka bagian Nabi berkata, Allahumma ya Allah, hal ballaghtu, bukankah aku telah menyampaikan ya Allah? Bukankah aku telah menyampaikan ya Allah, menyampaikan tugas, menyampaikan kewajibannya. Baik, para hadirin, anak-anakku pada santri semua, ini perhatikan, penting, ini masalah amanat. Kami ceritakan dulu cerita dalam hadis ini. Jadi ada seorang laki-laki dari golongan Azad, diberi pekerjaan baginda Nabi, diberi tugas oleh baginda Nabi untuk mengumpulkan zakat dari yang wajib mengeluarkan zakat. Zakat itu dikumpulkan dari orang-orang kaya, kemudian akan diberikan kepada yang berhak, diantaranya tentu fakir miskin yang tidak mampu. Akhirnya dilaksanakanlah tugas itu oleh orang ini. Tapi orang ini saat menyetorkan zakatnya kepada baginda Nabi, orang ini mengatakan begini, ini adalah zakat, kalau yang ini itu hadiah untuk saya. Jadi ini zakat, ini hadiah untuk saya. Bagian Nabi dalam satu kesempatan beliau berkhutbah. Tidak menyebut nama dalam khutbahnya, karena ini salah satu adab dalam menegur. Tidak perlu menyebut nama. Bagian Nabi mengatakan, aku mempekerjakan seseorang di antara kalian untuk mengumpulkan zakat. Kemudian dia datang kepadaku, mengatakan ini adalah zakat, yang ini adalah hadiah punyaku. Bagian Nabi mengatakan, kalau dia benar itu hadiah untuk dia, coba dia duduk saja di rumahnya, di rumah ayahnya, di rumah ibunya. Kira-kira ada enggak hadiah yang datang? Ada enggak? Kalau enggak ada, kan berarti hadiah itu karena profesi, karena pekerjaan, bukan karena dirinya. Maka bagi Nabi mempertegas, jangan pernah ada di antara kalian ini yang ngambil sesuatu dengan tanpa haknya, dengan cara tidak benar. Kenapa? Kata bagi Nabi, aku melihat, ini diperlihatkan oleh Allah, aku tahu nanti di hari kiamat itu ada orang, dia ngadap ke Allah membawa unta. Jadi untanya dipanggul begitu. Untanya itu bersuara. Kenapa? Karena yang dia zalimi dulu waktu di dunia adalah unta. Maksudnya orang yang punya unta, dia menzalimi, mengambil untanya orang lain. Ada yang bawa sapi, karena dia menzalimi orang yang punya sapi. Dia ngambil sapi dengan cara tidak benar. Ada orang yang bawa kambing, kambingnya juga mengeluarkan suara. Kenapa? Karena dia dulu ngambil kambing dengan cara tidak benar. Sekarang bayangkan kalau yang dia ambil tanah itu kayak apa, 7 lapis bumi dia bawa, dia panggul kayak apa rasanya. Ini ngeri ini. Ngeri, yaumul qiyamah, mengerikan sekali. Nah, sekarang apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama tentunya jangan pernah berbuat zalim sekecil apapun terhadap sesama. Walaupun kecil tidak, sudah katakan tidak, enggak. Sekecil apapun tidak.
Yang kedua, ini masalah kalau di kita gratifikasi. Ada seorang pejabat, kemudian ada orang memberikan hadiah terhadap atau kepada pejabat tersebut. Hadiahnya, kan orang ngasih hadiah itu ada karena cinta, ada karena ada maunya. Awas beda loh ya. Kalau karena diri kita, dia cinta kepada kita, kemudian memberikan hadiah pada kita. Halalan thayyibah, ambil itu hadiah, halal thayyib, bahkan tidak boleh ditolak. Makanya dikatakan manja'uhu ma'ruf bila istisyrafin wala mas'alatin. Barang siapa yang datang kebaikan kepadanya tanpa dia pinta, tanpa dia berharap-harap sebelumnya, maka yang seperti itu hendaknya diambil. Sayyidina Umar bin Khattab dulu ada yang ngasih hadiah, kemudian beliau nolak. Kata baginda Nabi, ambil. Simpelnya begitu. Ambil. Kenapa? Itu hadiah tanda cinta. Menerima tanda cinta adalah kebaikan. Ambil hadiah itu, balaslah hadiah dengan hadiah itu yang benar. Ya Masya Allah. Kalau hadiahnya benar-benar diperuntukkan pada tempatnya. Hadiah itu kan bukti atau tanda cinta. Maka baginda Nabi bersabda, tahadu, tahabbu. Saling memberikan hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Nah sekarang ada pejabat, pemimpin, dia punya jabatan, kemudian dia nerima hadiah, kira-kira, mohon maaf ini, hadiah yang seperti itu apakah karena cinta, apa karena jabatannya? Kalau karena jabatannya haram diterima, jadi bukan hanya di kita itu gratifikasi nggak boleh, itu dalam syariat Islam ya nggak boleh. Kemudian para ulama membahas, terus kalau ada yang ngasih hadiah begitu gimana? Kembalikan ke Baitul Mal, kata para ulama. Kalau kita balikan ke negara, kalau pejabat-pejabat itu kasihkan ke negara. Kasihkan ke negara. Awas orang kalau sudah dibaiki dan merasa dia punya hutang budi pada orang lain, maka orang tersebut akan susah biasanya untuk adil. Untuk berbuat adil itu akan susah. Kecuali orang-orang yang Allah jaga, memang hatinya lurus terus itu berbeda. Nah ini, yang seperti ini pun juga adalah kezaliman. Enggak, jangan diambil. Bukan untuk. Kecuali teman dekat kita, memang satu perjuangan dengan kita. Dia memberikan hadiah apa berupa sarung kalau ke santri contohnya, atau berupa baju atau apa untuk ngajinya, itu aman. Itu tanda cinta. Kalau sudah ada kaitan dengan proyek A, aduh hati-hati. Enggak, ini hadiah. Masya Allah. Sampai ada kasus terbaru ya, belum lama. Uang korupsi kok disebut uang zakat itu. Coba ibu searching, bapak searching, itu ada. Sampai pada kami beritanya, jadi uang korupsi disebut dengan uang zakat. Masya Allah. Istilah di antara mereka aja. Jadi para koruptor itu menamai uang korupsinya dengan uang zakat. Ya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Ini sudah salah korupsinya, merendahkan zakat lagi yang seperti ini. Tapi apapun itu kita doakan, semoga mereka diberikan oleh Allah kemudahan untuk bertobat. Dan semoga kita semua dijaga oleh Allah. Kalau ngelihat orang maksiat, ingat dia sedang kena musibah. Tidak perlu kita rendahkan pun sudah rendah. Tidak perlu kita hinakan pun sudah hina. Justru seharusnya kita mendoakan semoga dia terentaskan daripada kehinaan kerendahan tersebut. Dan untuk kita ini harus melindungi diri. Kalau ngelihat orang lain kena musibah, baik musibah zahir berupa musibah rumahnya kebakaran, ada gempa dan seterusnya, atau musibah batin dia maksiat, maka apa sikap kita? Yang pertama kita harus mengucapkan kepada Allah, alhamdulillahilladzi afani min dzalik. Segala puji bagimu ya Allah yang telah menghindarkan kita, menghindarkan aku hambamu ini dari musibah tersebut. Tapi jangan pernah hina orang yang kena musibah. Apalagi kalau musibah zahir, ini bahaya. Berapa banyak musibah turun gara-gara lisan. Lisan yang tidak dijaga itu bisa mengundang musibah. Kalau kata para ulama, innal bala muwakkilun bil mantiqi
Yang namanya musibah itu kadang turun gara-gara ucapan. Maka hati-hati, orang baik, orang soleh, kalau melihat musibah, beliau tidak merendahkan siapapun yang terkena musibah, tapi beliau justru mengucapkan seperti apa yang diajarkan baginda Nabi. Alhamdulillahilladzi afani min dzalik. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan afiah kepada kami dari musibah-musibah itu. Afiah itu apa sih? Dihindarkan dari hal-hal yang tidak baik, itu afiah. Jadi adanya syukur. Adanya bersyukur kepada Allah. Baik. Berarti kalau begitu kita kembali kepada hadis tadi, yang namanya menerima hadiah itu pada dasarnya boleh, bahkan dianjurkan untuk tidak ditolak. Tapi kalau itu hadiah memang betul-betul bermakna hadiah. Bermakna hadiah itu maksudnya gimana Ustaz? Tanda cinta, tanda kasih sayang. Tapi kalau hadiah cuman hanya lisannya saja atau sebutannya hadiah, padahal di belakang itu bukan hadiah sama sekali, tapi itu sebetulnya songgokan yang halus, itu haram untuk diterima. Kalaupun terjadi, apa yang dilakukan kembalikan kepada yang berhak. Sudah begitu. Kemudian di sini dalam hadis ini juga baginda Nabi mengangkat tangan kepada Allah. Seakan-akan beliau ini mempersaksikan diri bahwa beliau sudah menyampaikan tugas yang diamanatkan kepada beliau. Menyampaikan bahwa agar kita semua tidak saling menzalimi satu dengan yang lainnya, tidak ngambil harta orang lain, hak orang lain sedikit pun. Kemudian ada pertanyaan, Ustadz itu kok disebutkan ru'ya bayadu ibtai, sampai saking tingginya bagi Nabi mengangkat tangan sampai terlihat putihnya ketiak beliau. Para ulama mensyarahi sepakat, bagian Nabi itu enggak ada keringat yang bau, yang ada keringatnya adalah wangi. Makanya para ulama mengatakan lari hali ibtai. Makanya kalau kita mau doa kunut contohnya, enggak mesti doa kunutnya harus diangkat sampai tinggi, kasihan yang kanan kirinya. Anak-anak soleh, itu kan hadisnya begitu Ustadz. Iya, baginda Nabi memang begitu. Kita kan bukan baginda Nabi, angkat tangannya tapi jangan tinggi-tinggi, apalagi habis olahraga dan seterusnya. Ada doa kunut nazilah misalkan, ya ini Masya Allah. Tolong yang bijak ya dalam hal ini. Baginda Nabi Masya Allah. Kita masih ingat bahwa Ummu Sulaim, ibundanya Sayyidina Anas bin Malik itu menjadikan keringat baginda Nabi sebagai minyak wangi. Bahkan wanginya lebih wangi daripada minyak wangi yang ada. Ceritanya baginda Nabi sedang tidur, kan ada hubungan mahram, ada hubungan mahram dengan Ummu Sulaim itu. Baginda Nabi sedang tidur, tidurnya di siang hari bolong yang panas luar biasa di musim panas. Otomatis berkeringatlah baginda Nabi yang mulia ini. Ummu Sulaim mengambil kesempatan keringat baginda Nabi ini dimasukkan ke botol minyak wangi. Sampai mengatakan dikatakan dalam riwayat taslutuhu sultan. Jadi betul-betul dimasukkan di satu tetes-tetes itu dimasukkan itu. Untuk apa? Dijadikan sebagai minyak wangi. Dan beberapa tahun yang lalu kami mendapatkan informasi dari orang yang langsung melihat botol yang dulu pernah digunakan untuk memasukkan keringat wanginya baginda Nabi oleh Ummu Sulaim. Adanya di mana? Ada di negara Arab, di Uni Emirat sana. Dipegang oleh salah satu ulama. Botol itu masih ada sampai sekarang. Dan yang luar biasa, wanginya pun masih ada. Wanginya pun masih ada. Dan kami punya teman, beliau ini gemar mengoleksi peninggalan-peninggalan baginda Nabi. Walaupun tidak dikoleksi oleh beliau sendiri, tapi gemar mencari tahu di mana ada ini. Pokoknya asal untuk bertabaruk saja cukup. Beliau mengatakan, saya punya rambutnya. Saya pernah
berjumpa dengan orang yang sekarang menyimpan potongan jubahnya. Saya pernah begini begitu, jadi pernah bertemu dengan orang yang menyimpan ininya, itunya, dan seterusnya. Yang itu adalah peninggalan baginda Nabi. Aroma wanginya itu kata beliau sama 100%. Termasuk tempat dulu baginda Nabi saat peperangan Uhud, tempat berlindung beliau di suatu bukit sana. Ada gua kecil, aromanya juga khas. Itu baginda Nabi. Kalau Bapak Ibu, kok begitu ya Ustaz? Ya, tolong perhatikan. Dalam Syama'il disebutkan, sebagian sahabat kalau mencari bagian Nabi itu ada di mana di bagian Nabi? Itu beliau ada yang menemukan bagian Nabi dari jalan yang pernah dilalui bagian Nabi. Loh kok begitu? Iya. Jadi contoh bagian Nabi lewat dari jalan A, dari gang A. Wanginya, aromanya itu masih ada. Masih ada. Wangi aromanya masih ada. Sehingga para sahabat ini yang satu mencari bagian Nabi, ngikuti jalan tersebut, akhirnya ketemu bagian Nabi ada di mana. Itu bagian Nabi itu. Kalau kita kan sehebat-hebatnya pakai minyak wangi, mohon maaf. Kalau lewat jalan ya hilang. Bagian Nabi enggak begitu. Jangankan begitu Pak. Kami tahu ada beberapa orang soleh. Ada orang soleh yang cerita langsung pada kami tentang bagaimana perjumpaan beliau dengan baginda Nabi dalam mimpi. Beliau mengatakan saya berjumpa dengan baginda Nabi dalam mimpi. Ini ada beberapa orang, kami katakan tidak satu orang. Dan kami mendengar langsung dari orangnya. Yang pertama, orang soleh diberi ujian sakit sudah setahun lebih. Parah sakitnya. Sampai muntah darah, mohon maaf, buang airnya juga darah dan seterusnya. Di suatu malam bermimpi bertemu dengan baginda Nabi. Kemudian bangun dari mimpi tersebut, beliau tidak lama langsung sembuh. Tapi yang beliau ceritakan apa? Kamar yang di situ saya bermimpi bertemu dengan baginda Nabi, dalam sepekan wanginya masih ada. Shallu ala Nabi Muhammad. Yang satu lagi orang soleh. Sama bermimpi bertemu dengan baginda Nabi. Beliau mengatakan hal yang sama. Mimpinya sudah selesai tapi wanginya ke bawah ke alam nyata. Ini nyata. Itu baginda Nabi. Jadi kalau dikatakan dalam sejarah kok keringatnya wangi, itu enggak berlebihan, itu fakta. Ada sahabat yang menjadikan keringatnya sebagai minyak wangi, itu fakta. Dalam hadis yang juga sahih, bukan hadis-hadis yang sembarangan. Kemudian para sahabat juga dalam Syama'il mencari baginda Nabi, ketemu melalui jalan yang dilewati baginda Nabi. Bahkan dalam dunia nyata saat ini yang bermimpi dengan baginda Nabi sungguhan itu masih mencium aromanya, bahkan masih bertahan sampai dengan 1 pekan lamanya. Allah, itu fakta. Kalau ada tanya, Ustadz, aroma wanginya seperti apa Ustadz? Ada nggak yang ada ulama yang mengatakan seperti kashkhah. Kalau sekarang ada namanya ud kashkhah. Sulit sekali mencarinya, tapi mirip dengan itu. Anak-anak soleh boleh cari, kalau kalian umroh atau apa, cari namanya kashkhah. Ud kashkhah. Itu mirip, aromanya mirip seperti itu. Bahkan ada satu lagi, salah satu orang soleh, kami tidak sebut namanya, privasi ini ya, yang beliau ini temannya berzikir kemudian tertidur. Zikirnya di dunia nyata begini tertidur. Zikirnya di mana? Di rumahnya beliau orang soleh ini, di rumahnya orang soleh yang cerita ke kami ini. Zikir saking lamanya khusyunya, kemudian seakan dia tertidur begitu, kemudian selesai keluar dari kamar dalam keadaan senang, kemudian mengatakan, saya mimpi didatangi baginda Nabi. Beliau ini orang soleh ini masuk ke kamar tersebut mendapati wanginya nyata. Lihat, ini Nabi kita Nabi Muhammad SAW
Sallu ala Nabi Muhammad.